شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-25 di bulan suci Ramadan. Pertanda kita sudah memasuki 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita, salat tahajud kita, sedekah kita mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat dan hadis yang saya baca di awal tadi, pada malam ini saya ingin menyampaikan suatu kisah. Kisah ini saya ambil dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah. Jadi bapak-bapak dan ibu, Sa'labah ini orang yang paling rajin datang ke masjid. Di mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, di samping beliau pasti ada Sa'labah. Tapi ada satu kebiasaan Sa'labah ini, bapak-bapak dan ibu, ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Sa'labah ini langsung pulang, bapak-bapak dan ibu. Dan ini terus dilakukan, bukan sekali dua kali, sering dia lakukan. Sehingga Rasul bertanya kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, kenapa engkau tidak sempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dengan mengucapkan astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar? Apa jawaban Sa'labah, bapak-bapak dan ibu? Sarung yang saya pakai sekarang ini ya Rasulullah, itu sudah ditunggu oleh istri saya yang berada di rumah. Kalau saya berlama-lama di masjid ini ya Rasulullah, sudah jelas tentu istri saya tidak akan sholat ya Rasulullah. Mendengar pernyataan tersebut, bapak-bapak dan ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Beliau tidak bisa berkata apa-apa mendengar pernyataan dari Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tolong doakan saya ini biar saya ini jadi orang yang kaya raya, kata Sa'labah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sehingga karena Sa'labah ini sering meminta doa kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna Sa'labah mala. Ya Allah, berikanlah harta kepada Sa'labah. Akhirnya bapak-bapak dan ibu, Sa'labah ini tadi dibekali atau dibawakan seekor domba atau kambing yang lagi bunting atau yang lagi hamil. Wahai Sa'labah, tolong engkau bawa ini domba atau kambing, mudah-mudahan ini berkembang biak. Dari 1 menjadi 100, dari 100 menjadi 1000 dan seterusnya. Akhirnya bapak-bapak dan ibu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, Sa'labah ini jarang kelihatan di masjid. Iya, yang awalnya dulu rajin, sekarang Sa'labah sudah jarang kelihatan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul ini bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, aina Sa'labah, aina huwa? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman dan wahai Ali, kemana Sa'labah ini, kemana? Kok nggak pernah kelihatan sholat berjamaah
ngurusin bisnis kambing di kota Madinah, sehingga dia tidak sempat sholat berjamaah bersama kita, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul langsung terdiam, bapak-bapak dan ibu. Beliau berdoa kepada Allah, celaka engkau wahai Sa'labah. Akhirnya pada waktu itu turunlah perintah mengeluarkan zakat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Sa'labah ini, bapak-bapak dan ibu, tidak mau mengeluarkan zakat. Abu Bakar sudah diutus oleh Rasulullah, Umar sudah, Utsman dan bahkan Ali sudah menghadap Sa'labah, akan tetapi Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya bapak-bapak dan ibu, di akhir cerita Sa'labah ini jatuh bangkrut. Bisnis yang selama ini dia kembangkan satu persatu kambingnya mati. Akhirnya Sa'labah ini kembali seperti semula, yaitu hidup dalam keadaan miskin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa iktibar pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Sa'labah? Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan perintah zakat kepada kita, mari kita laksanakan zakat itu dengan zakat yang terbaik. Bahkan di dalam hadis tadi yang saya awal sampaikan, puasa Ramadan kita itu tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan sempurna puasa kita kalau kita belum mengeluarkan zakat fitrah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita berpuasa tanpa mengeluarkan zakat, itu puasa kita belum sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mengingatkan di 5 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, mari tunaikan zakat fitrah kita. Mudah-mudahan harta kita yang kita miliki selama ini menjadi suci, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan menerima semua amalan kebaikan kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kita sampai Ramadan ini selesai. Sukses atau tidak Ramadan tahun ini, kita lihat di 11 bulan yang akan datang. Apakah kita masih tetap istiqomah atau tidak? Itu menjadi bahan renungan bagi setiap pribadi kita. Yumkin hadza minni al-'afwu minkum